Hai semua, ketemu lagi dengan saya di channel Dapur Atsa. Kali ini saya membuat kulit puff pastry. Ini rasanya benar-benar renyah, enak. Untuk teman-teman yang mau tahu apa aja bahannya dan caranya, simak videonya hingga selesai ya. Pertama-tama di sini sudah saya siapkan 40 gram margarin. Teman-teman bisa menggunakan margarin atau butter. Kemudian ini aduk hingga lembut. Setelah lembut, baru kita masukkan tepung terigu. Di sini saya gunakan tepung terigu protein tinggi. Kita tuang sebanyak 250 gram. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata dan berbulir. Kemudian tambahkan 100 ml air. Teman-teman bisa menggunakan air suhu ruang atau air es. Kemudian aduk rata. Di sini saya lanjut menggunakan tangan biar lebih mudah mengulenya. Ini kita uleni hingga cukup rata, menyatu dan kalis ya. Tidak sampai kalis elastis seperti kita membuat roti atau donat. Hingga cukup rata seperti ini. Kemudian ini akan saya istirahatkan selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit kemudian ini akan saya pindahkan ke alas kerja. Kita beri tabur tepung terigu seperti ini agar tidak lengket. Kemudian ini akan saya gilas. Gilas hingga tipis dengan ukuran kira-kira 25 x 40 cm seperti ini. Kemudian sudah saya siapkan 125 gram coarse fat. Ini kita aplikasikan di atasnya seperti ini. Agar lebih mudah, teman-teman bisa menggunakan dengan plastik ya, seperti ini. Kemudian di sini akan saya lipat menjadi 3 seperti ini ya. Ini disebut dengan lipatan single. Caranya teman-teman bisa lihat di video. Kemudian ini akan saya putar. Kita beri tabur tepung terigu sedikit saja agar tidak lengket. Kemudian ini akan saya gilas memanjang. Kira-kira panjangnya 45 cm. Kita gilas hingga tipis. Kemudian lipat dengan lipatan single seperti tadi ya. Seperti ini. Kemudian ini akan saya istirahatkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Ini kita gilas memanjang kira-kira 45 cm seperti awal tadi ya. Teman-teman bisa lakukan hingga 3-4 kali lipatan single seperti ini. Saya di sini menggunakan 3 kali lipatan single saja. Seperti ini. Kemudian ini saya istirahatkan selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit ini akan saya gilas kembali. Saya beri taburan tepung terigu agar tidak lengket ya. Kemudian ini akan saya gilas kembali. Gilas hingga memanjang. Kira-kira panjangnya 45 cm. Nah, ini untuk yang terakhir akan saya rapikan bagian pinggirnya.
Nah, kemudian ini akan saya bagi menjadi 3 bagian sama rata. Nah, ini untuk kulit puff pastry-nya sudah jadi, sudah selesai dengan 3 tahapan atau lipatan single seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini bisa langsung digunakan atau disimpan di chiller atau freezer ya. Seperti ini. Ini akan saya coba bagaimana untuk mengetes hasilnya ya. Untuk layernya saya ambil 1 bagian, saya akan coba, dan yang 2 ini akan saya simpan di lemari es di kulkas. Tapi jangan lupa dibungkus plastik seperti ini agar tidak kering. Ini cukup awet jika disimpan di lemari es ya. Nah, ini akan saya gilas agak lebih tipis. Kemudian ini akan saya potong menjadi 4 bagian sama rata. Ini akan saya beri keratan seperti ini. Saya beri selai coklat, bebas ya untuk isiannya, fillingnya. Kemudian lipat segitiga seperti ini, tidak perlu direkatkan dengan apa-apa. Kemudian ini akan saya taruh di atas loyang. Teman-teman, loyangnya bisa diberi olesan margarin atau tidak ya. Nah, ini kita lakukan hingga selesai. Seperti ini. Kemudian ini akan saya beri olesan 1 butir kuning telur, aduk rata, kemudian aplikasikan, oles di atasnya seperti ini. Kemudian beri taburan gula pasir secukupnya. Nah, ini akan siap di oven ya. Sebelumnya oven harus dipanaskan sebelumnya. Ini sudah saya panaskan dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Taruh di rak paling atas. Ini akan saya panggang selama 25 menit dengan tutup lubang oven ditutup. Nah, setelah 25 menit ini sudah matang, terlihat cakep sekali dan warnanya benar-benar bagus ya. Nah, sekarang kita coba ya bagaimana tingkat kerenyahannya. Ini layernya cukup cantik, berlipat-lipat seperti ini. Dan bawahnya juga cakep. Nah, teman-teman bisa dengarkan? Ini benar-benar crunchy. Dalamnya juga masih lembut, benar-benar enak sekali. Ini recommended banget untuk resepnya. Teman-teman wajib coba ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.